Oke, oke, ini penjelasan bab 24 ya. Fokusnya tadi yang di T Moraimas, T Agemas, sama T Kuremas gitu ya. Nah, kalau yang kita yang pertama ya, ini penjelasannya yang Moraimas dulu. Moraimas itu artinya sendiri menerima ya, kata kerja. Kata kerja, Moraimas menerima. Untuk pola kalimatnya sendiri, kata kerja, terus kalau yang pertama ya, mungkin sebelum masuk ke Moraimas yang biasa dulu ya. Hai, contohnya yang di sini ada saya menerima kue dari ibu. Watashi wa haha ni keki o moraimashita. Gitu ya. Hai, ini telahnya saya dikurungin karena biasanya di Indonesia mau lampau atau tidak lampau kadang nggak dipakai ya. Kalau nerima ya udah nerima aja gitu ya. Saya nerima kue dari ibu gitu. Tapi kan kalau di bahasa Jepang harus jelas ya bentuk lampaunya masita atau mas gitu ya. Ini makanya di bahasa Indonesia saya tambahkan telah tapi pakai dalam kurung di sini ya. Hai. Ya, ini yang udah pernah dipelajari di bab sebelumnya sih sebenarnya udah dijelaskan gitu ya pola kalimatnya. Saya telah menerima kue dari ibu. Baik, jadi kalimat ini kalau ke dalam bahasa Jepang, kalau kata kerja moraimas, karena moraimas menerima, yang sudah pasti yang menerima itu saya kan, maka saya itu sebagai subjek utamanya di pola kalimat moraimas gitu ya. Di tata bahasa moraimas ini, pola kalimat, kata kerja moraimas gitu ya. Watashi wa itu sebagai subjek utamanya. Watashi sebagai subjek utamanya gitu ya. Dan ditandai dengan partikel wa gitu. Nah, kalau sudah gitu, kita tinggal melihat siapa gitu ya. Dari siapa kita mendapatkan perlakuan atau dari siapa kita mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, di sini kita mendapat perlakuannya menerima kue. Nah, dari siapa kita mendapat perlakuan tersebut? Dari ibu ya, dari ibu. Maka setelah watashi wa, setelah subjek utamanya, baru tuliskan dari siapa kita mendapatkan perlakuan tersebut. Di sini i dari ibu, maka hahani ya, hahani. Dari itu, kalau di sini ya, di Merainas, itu ditandai dengan partikel ni ya. Ni itu artinya dari. Kalau di kata kerja Merainas. Jadi watashi wa hahani, setelah itu baru si perlakuannya. Perlakuannya apa tadi? Menerima kue gitu ya saya. Menerima kuenya keki o moraimashita gitu ya. Dari watashi wa hahani keki o moraimashita. Hai. Nah, ini yang masih kata kerja moraimas yang biasa. Kita lanjut ke yang bentuk T-nya ya. Kata kerja bentuk T moraimas. Jadi moraimas ini di depannya ada yang menempel yaitu kata kerja bentuk T gitu ya. Hai, tadi sudah dijelaskan moraimas sendiri itu artinya menerima. Hai, menerima ya. Nah, kalau si moraimas ini ditempel dengan kata kerja bentuk T, gitu ya, maka si arti dari bahasa Indonesianya, gitu ya, si kata kerja T moraimas ini, yaitu ada tiga ya di sini. Yang pertama di ini yang dalam kurungnya itu contohnya tadi ya, diberi tahu, gitu ya, diberi tahu. Terus yang kedua ada di eh, nani-nani kan gitu ya. Di kan. Contohnya dibelikan, dibuatkan gitu ya. Yang ketiga ada di i. Di nani-nani i. Contohnya dikirimi gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai te moraimas
Kemungkinan dalam bahasa Indonesia artinya seperti ini ya. Ini salah satu contoh. Baik, mungkin kita langsung lihat aja contoh kalimatnya kayak gimana. Yang pertama itu, baik, ada di yang diberitahu ya. Baik, diberitahu itu dari osiemas ya, bahasa Jepangnya kata kerja, yaitu osiemas. Osiemas yang artinya sebenarnya memberitahu, gitu ya. Kenapa jadi diberitahu? Jadi Pak kalau bentuk T ini T moraimas ini gitu ya. Artinya bakalan jadi pasif gitu ya. Kan asalnya memberitahu jadi diberitahu. Artinya bakalan jadi pasif. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang itu tidak pasif gitu ya. Cuman di bahasa Indonesianya saja. Sedangkan bentuk bahasa Jepangnya itu tidak pasif gitu. Jadi kalau bentuk kata kerja pasif di bahasa Jepang itu ada lagi gitu ya, beda lagi. Ini mungkin kalau di bahasa Indonesianya memang jadi pasif, tapi di bahasa Jepangnya enggak gitu ya. Hai, tadi diberitahu itu dari osiemas, memberitahu. Nah, ini kan tadi disuruhnya bentuk kata kerja T ya, maka diubah dulu. Osiemas bentuk diubah ke bentuk T. Mungkin sudah tahu ya ini kalau bentuk T, masnya hilangkan dulu ya ini. Terus diganti sama T ya, gitu. Nah, kenapa E-nya nggak dihilangkan gitu atau diubah? Karena masuk kata kerja dua ya, masuk kata kerja dua yang akhirannya E gitu ya. Yang akhirannya E itu cuman masnya aja yang diganti. Jadi T. Jadi osiete terus ditambahin moraimas ya. Jadi osiete moraimas. Hai, kita lihat contoh kalimatnya. Di sini saya diberitahu nomor telepon perusahaan oleh Yamada-san. Hai, ini moraimas itu subjek utamanya tadi watashi ya. Maka tadi ini watashi wa terlebih dahulu. Watashi wa. Setelah itu baru orang yang memberikan perlakuan kepada kita, yaitu Yamada-san ya. Oleh Yamada-san. Maka setelah watashi wa Yamada-san ni, setelah itu nomor telepon perusahaan. Nomor telepon perusahaan ya. Jadinya kaisha no denwa bango. Ini mungkin kalau lebih mudahnya dari Indonesia ke Jepang itu yang dikejebangkan dulu sayanya dulu gitu ya. Setelah itu baru dari belakang gitu ya. Terus sampai ke sini. Dari Yamada-san gitu ya, terus ke kiri gitu ya. Jadi tadi watashiwa dulu subjek utamanya watashiwa, setelah itu yang orang yang memberikan perlakuan Yamada-san ni. Setelah itu nomor telepon perusahaan ya, yaitu Kaisha no denwa bango. Kaisha no denwa bango. Hai, karena ini dua kata benda ya disatukan, maka pakai partikel no. Kaisha no denwa bango. Nomor telepon perusahaan. Hai, Kaisha perusahaan, denwa bango nomor telepon ya. Denwa itu telepon, bango nomor. Setelah itu baru terjemahkan tadi yang diberitahu. Jadi denwa bango o oshiete moraimashita. Watashi wa Yamada-san ni kaisha no denwa bango o oshiete moraimashita. Hai, saya diberi nomor telepon perusahaan oleh Yamada-san. Hai, gitu ya. Mungkin perbedaannya apa sih? Sebenarnya bisa aja kayak watashi wa Yamada-san ni kaisha no denwa bango o oshiemasu gitu ya. Oshiemasu gitu. Saya diberitahu oleh Yamada-san gitu ya. Nomor telepon perusahaan oleh Yamada-san gitu. Tapi moraimasu itu ada kesan bahwa kita
eh, menerima dari seseorang dan merasa berterima kasih gitu ya. Moraimashita gitu ya. Oshite moraimashita. Ya, jadi saya telah menerimanya apa? Yaitu diberitahu nomor telepon kayak gitu. Jadi kalau kita merasa menerima sesuatu, ya walaupun sebenarnya oh sih ya mas juga bisa, ini lebih kayak bentuk kita menghormati orang lain gitu ya, karena telah menerima sesuatu dari orang lain gitu. Kayak itu tadi ya. Oke, sebentar. Hai, maaf. Hai, itu nomor satu ya. Tadi OCT menaimashita. Jadi kita menganggap kita menerima sebuah keuntungan gitu dari orang lain. Hai, oke. Ini ada penjelasan lanjutan ya. Jadi kan sebenarnya kalau yang di kata kerja moraimas yang biasa itu bukan yang bentuk T ya. Itu pakai ni itu diartikan sebagai dari gitu ya. Tapi kalau yang T moraimas, kata kerja bentuk T moraimas itu lebih mungkin lebih cocoknya diartikan sebagai oleh gitu. Hai, kita lanjut ke contoh yang nomor dua. Di sini yang tadi dibelikan ya, dibelikan. Beli ya berarti dari beli. Beli itu kaimas ya, kaimas. Hai, ini diubah dulu ke bentuk T. Masnya hapus gitu ya. Kaimas gitu ya. Lihat dari karena ini kata kerja satu, maka i-nya yang i diubah gitu ya atau diganti jadi T ya. Jadi kate, kaimas kate lalu ditambah moraimas jadi kate moraimas. Contoh kalimatnya, saya dibelikan kue oleh ibu. Nah, tadi dari saya, watashi wa yang memberi perlakuannya, haha ni. Terus perlakuannya apa? Keki o kate moraimashita. Watashi wa haha ni keki o kate moraimashita. Saya dibelikan kue oleh ibu. Nah, itu contoh untuk nomor 2. Lanjut contoh nomor 3, ini dibuatkan ya. Dibuatkan dari membuat. Membuat kata kerjanya sukurimas. Sukurimas ya. Ini sama diubah dulu ke bentuk T. Masnya dihilangkan. Terus ri-nya diganti gitu ya ke bentuk T. Jadinya sukut T ditambah moraimas. Sukut T moraimas. Nah, contoh kalimatnya, saya dibuatkan kue oleh ibu. Dari saya dulu ya. Jadi, watashi wa yang memberikan perlakuannya siapa? Hahani. Lalu perlakuannya keki o sukute moraimashita. Watashi wa hahani keki o sukute moraimashita. Nah, saya dibuatkan kue oleh ibu. Oke, ini yang terakhir ya contohnya. Ada dikirimi ya. Dan ini kalau ininya jadi mengirim bahasa Jepangnya okurimas. Okurimas. Masnya ganti, masnya hilangkan, terus ri-nya ganti dengan bentuk T. Maka dari okurimas menjadi okut T. Ditambah moraimas jadi okut T moraimas. Hai, lanjut untuk kalimatnya.
ini harusnya ada setelahnya juga ya sama. Jadi saya telah dikirimi hadiah oleh teman. Watashi wa gitu ya dari saya dulu sebagai subjek utama. Lalu kemudian tadi dari siapa mendapat perlakuannya di sini teman, oleh teman. Jadi habis watashi wa tomodachi ni, setelah itu si perlakuannya. Presento o okutte moraimashita. Watashi wa tomodachi ni presento o okutte moraimashita. Saya dikirimi hadiah oleh teman. Hai, oke, itu contoh untuk nomor 4 ya. Oke, lanjut. Di sini tadi udah disebutkan ya. Kata kerja bentuk temoraimas, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu pasti jadinya bentuk pasif gitu ya bahasa Indonesianya. Tapi sebenarnya kalau di dalam bahasa Jepang itu bukan bentuk pasif gitu ya. Itu memang cuman eh, struktur bahasa Indonesianya saja yang pasif gitu ya. Tapi kalau yang bentuk temoraimas dalam bahasa Jepang itu bukan bentuk kata kerja pasif gitu ya. Untuk kata kerja pasif di bahasa Jepang itu ada beda lagi. Itu pembahasannya kalau nggak salah di Minani Hongo 2 ya, untuk bentuk pasif. Hai, ini untuk penjelasan mengenai te moraimas, kata kerja bentuk te moraimas. Hai, mungkin sampai sini dulu takutnya nanti bingung kalau lanjut. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Sensei, Hai, kalau untuk tadi kan kalau di Moraimas ini, Temoraimas itu terjemahannya kan dalam bentuk pasif, berarti ya bisa betul. dibilang eh, lampau ya, berarti selalu Moraimasnya dipakai apa tak jadi Moraimasta gitu ya, Eh, atau tidak selalu? tidak selalu lampau karena sebenarnya kan di sini kenapa saya pakai lampau? Soalnya kan kayak kan saya diberitahu misalkan saya menerima kue, saya dibuatkan kue, kan itu saya bisa kayak ngasih informasi seperti itu kan berarti karena saya sudah menerima barang tersebut. Berarti kan sudah ada di saya, berarti itu sudah lampau. Makanya kebanyakan pakai bentuk lampau, tapi bisa juga pakai bentuk biasa gitu ya, bukan bentuk lampau gitu ya. Kalau misalkan ibu saya misalkan minggu depan akan membawa atau memberikan hadiah untuk saya gitu ya. Nah, itu bisa pakai moraimas yang bukan lampau. Jadi memang harus memahami konteks isinya gitu ya. Seperti itu. Jadi mas tak bisa, bentuk mas biasa juga bisa kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Belum lagi, Sensei. Hai, oke. Kalau misalkan belum ada lagi, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Hai, tadi moraimas ya. Sekarang agemas yang artinya memberi. Ya, jadi kalau tadi kita yang menerima pemberian dari orang lain, kita yang menerima, sekarang kita yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Gitu. Nah, yang pertama ini ya, yang agemas biasa dulu, gitu ya. Jadi di agemas ini mungkin ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama digunakan untuk menyatakan memberi. Maksudnya kayak kita memberi kepada orang lain gitu ya. Yang kedua, ini kita sebagai orang ketiga gitu ya, menceritakan orang ketiga. Misalkan kita menceritakan si A itu memberikan sesuatu kepada si B. Jadi bukan dari kita yang memberikan, tapi kita kayak menceritakan seorang si A memberikan kepada si B gitu ya. Jadi kalau di sini, kalau agemas, kita bisa istilahnya menceritakan mengenai orang lain gitu ya. Oke, mungkin contoh yang pertama tadi, yang kalau dari saya gitu ya, memberikan untuk orang lain. Yang pertama contohnya, saya memberikan tas untuk ibu.
Watashi wa haha ni kaban o agemashita. Ini juga sama ya, si pola kalimatnya kayak yang moraimasu tadi. Subjeknya masih watashi, subjek utamanya. Gitu ya. Terus setelah itu siapa yang kita beri perlakuan di sini haha ni ya untuk ibu atau kepada ibu gitu ya. Setelah itu baru si perlakuannya kabang o agemashita. Nah, lanjut contoh nomor 2 di sini kalau kita menceritakan orang ketiga ya. Contohnya Yamada-san memberikan tas untuk Sato-san. Hai, Yamada-san wa gitu ya. Ini biasanya nama yang disebut di awal gitu ya, yang dijadikan subjek utamanya. Kalau tadi watashi ya, karena saya yang memberi kepada orang lain. Kalau ini karena menceritakan orang ketiga, biasanya nama yang di awal yang dijadikan subjek utama. Karena dia yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kayak tadi Yamada Sang wa. Setelah itu siapa yang menerima perlakuannya, yaitu Sato Sang ni untuk Sato Sang. Setelah itu baru perlakuannya. Kabang o agemashita. Yamada Sang wa Sato Sang ni kabang o agemashita. Yamada Sang memberikan tas untuk Sato Sang. Atau kepada Sato Sang juga bisa ya. Nah, jadi itu ya, agemas itu bisa dari saya kepada orang lain, bisa juga menyatakan si A memberikan kepada si B, menceritakan orang ketiga gitu ya. Oke, tadi untuk agemas ya. Sekarang yang kata kerja bentuk T agemas. Hai. Agemas itu memberi kan ya. Nah, kalau yang tadi di moraimas itu ada macam-macam bentuknya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau di agemas itu cuma satu, yaitu me titik-titikkan, mekan. Contohnya membelikan atau membuatkan gitu ya. Membelikan, membuatkan. Oke, mungkin langsung aja ke contoh nomor 1. Oke, contoh yang nomor 1 ini yang dilakukan oleh saya gitu ya. Apa yang dilakukan oleh saya memberi kepada orang lain. Jadi coba yang membeli kan itu dari beli ya, kaimas, kaimas, ya masnya hapus, diganti jadi i-nya ganti jadi t, jadi kate, ditambah agemas, jadi kate agemas. Nah, jadi kalimatnya, saya membelikan tas untuk ibu. Nah, subjek utamanya saya jadi watashi wa, diberikannya kepada siapa? Hahani, ya, kepada ibu. Lalu pelakuannya kabang o kate agemashita. Watashi wa haha ni kabang o kate agemashita. Saya membalikan tas untuk ibu. Oke, lanjut nomor 2 contohnya. Nah, ini yang menceritakan orang ketiga ya. Yang ini menceritakan si A melakukan sesuatu untuk si B. Nah, kalimatnya Yamada-san memperlihatkan laporan kepada Sato-san. Hai, memperlihatkan itu kata kerjanya misemas. Misemas. Kalau mimas kan melihat. Ini memperlihatkan itu misemas ya. Ada se-nya ditambahin se-nya. Misemas. Hai. Nah, untuk misemas bentuk T-nya itu misete. Karena misemas masuk ke kata kerja 2. Jadi
T-nya nggak usah diubah, cuman masnya aja dihilangkan, diganti sama T. Jadi misete tambah agemas, misete agemas. Hai. Tadi si A-nya itu Yamada-san ya. Sudah pasti di depan. Yamada-san wa, setelah itu siapa yang diberi pelakuannya atau si B-nya? Sato-sang, Sato-sang ni, repoto o, misete agemashita. Hai, itu pelakuannya ya. Yamada-san wa, Sato-sang ni, repoto o, misete agemashita. Hai, oke. Jadi itu untuk agemas ya. Ada dua. Ada dari saya kepada orang lain. Ada dari menceritakan si A kepada si A memberikan atau melakukan sesuatu kepada si B. Gitu. Hai, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Berarti agemas tuh untuk memberi aja ya, kata kerja Ya, betul. memberikan. Hai. Moraimas menerima, kita menerima, agemas memberi. Hai. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ini yang terakhir, yang bentuk kuremas. Hai, kuremas. Kuremas ini sebenarnya hampir sama artinya dengan muraimas, memberi. Gitu ya. Tapi di sini ada penjelasan khususnya, hanya bisa atau khusus digunakan ketika orang lain memberikan sesuatu kepada saya. Orang lain memberikan kepada saya. Memberi itu agemas ya harusnya. Sama dengan kayak agemas gitu ya. Tapi kalau agemas itu dari kita kepada orang lain dan dari si A kepada si B. Tapi kalau kuremas itu dari orang lain yang memberi untuk kita. Nah, sebenarnya bisa aja sih, kayak itu kan sama aja artinya dengan moraimas ya, menerima karena eh, apa pemberian dari orang lain memberikan sesuatu kepada kita kan. Cuman bedanya kuremas itu lebih ada kesan yang mendalam bahwa kita benar-benar berterima kasih telah apa untuk sesuatu yang telah dilakukan oleh si orang lain tersebut gitu ya sebenarnya. Jadi lebih ada kesan mendalam bahwa kita ada rasa terima kasih gitu untuk kuremas. Dan juga eh sebentar. Kuremas ini eh ya betul ya. Jadi yang agemas ini kan tadi kuremas sama agemas itu sama-sama memberi. Tapi kalau agemas eh, tidak dapat dipakai kalau orang lain itu memberikan sesuatu kepada diri sendiri atau misalkan kepada orang-orang yang berhubungan sama diri sendiri kayak misalkan keluarga, kerabat dan sebagainya gitu ya. Itu biasanya gak bisa pakai agemas, pakai kuremas. Kayak gitu ya. Pokoknya tadi udah ada catatan khusus gitu ya. Kalau kuremas itu orang yang memberikan cuman bisa dipakai untuk orang lain memberikan kepada saya gitu ya. Kayak gitu. Hai, mungkin kita lihat aja contohnya ya kata kerja kuremas dulu ya, belum ke bentuk kata kerja T. Hai, kuremas contohnya di sini ibu memberi kue untuk saya. Ibu memberi kue untuk saya. Gitu ya. Sebenarnya mungkin kalimat yang lebih efektifnya kayak ibu memberi saya kue gitu ya. Cuman ini kayak menyesuaikan sama kalau kalimatnya di bahasa Jepang gitu ya.
Kan sebenarnya ini pola kalimatnya untuk moraimas, agemas, kuremas tuh sama gitu ya. Kayak misalkan subjek utamanya siapa, terus yang diberi perlakuannya siapa, baru sih perlakuannya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu memberi saya kue, itu jadi apa namanya, nggak sesuai, biar lebih mudah lah untuk diterjemahkan istilahnya kalau pakai yang ini. Jadi lebih mudah diterjemahkan ke bahasa Jepang. Hai, tadi ibu memberi kue untuk saya gitu ya. Karena di sini orang lain yang memberikan sesuatu kepada saya, subjeknya itu, subjek utamanya itu bukan saya ya, tapi haha. Jadi hahawa gitu. Ibu. Sebenarnya bisa dilihat juga ya di sini kalimat pertamanya ibu, sedangkan saya di belakang. Jadi biasanya ini yang jadi subjek utama. Jadi orang lain dulu yang memberikan sesuatu itu haha wa. Setelah itu akan memberikan sesuatu kepada saya. Sudah pasti setelah haha wa itu pasti selalu watashi ya. Kalau untuk yang kuremas ini. Jadi haha wa watashi nih ya untuk saya. Setelah itu perlakuannya keiki o kuremashita. Keiki o kuremashita. Hai, gitu. Itu untuk kata kerja kuremas. Sekarang yang kata kerja bentuk T kuremas. Hai, tadi kuremas itu bentar ya. Hai, oke, lanjut ke kuremas. Hai, kuremas artinya memberi ya tadi. Sudah sama kayak yang tadi, tapi sekarang ditambahkan bentuk T kuremas. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia menjadi titik-titikkan. Mungkin kurang lebih sama kayak yang agemas tadi ya. Contohnya memberitahukan, membelikan, membuatkan. Hai, kita langsung aja lihat contoh nomor satu. Memberitahukan ya. Memberitahukan. Itu memberitahu. Bahasa Jepangnya osiemas ya. Osiemas. Diubah ke bentuk T jadi osiete. Terus tambah kuremas. Osiete kuremas. Untuk contoh kalimatnya, Yamada-san memberikan nomor telepon perusahaan kepada saya. Hai, mungkin ini sebenarnya sama saja kayak yang tadi ya, yang moraimas yang pertama. Saya menerima eh, apa tuh yang tadi? Nomor telepon dari mana ya tadi yang pertama. Hai, saya diberitahu nomor telepon perusahaan oleh Yamada-san. Sama aja ya sebenarnya. Cuman kalau di bahasa Indonesia jadinya kayak dibalik gitu. Cuman tadi perbedaannya ya sama moraimas, kuremas. Kalau kuremas itu kita merasa ada rasa terima kasih gitu ya untuk yang telah diperbuat oleh orang lain tersebut gitu biasanya jadi pakai kuremas. Jadi Yamada-san memberitahukan nomor telepon perusahaan kepada saya atau untuk saya ya sama saja. Baik, ini untuk subjek utamanya sudah pasti yang di awal Yamada-san wa. Yang diberi perlakuannya sudah pasti watashi. Watashi ini. Setelah itu kaisha no denwa banggo o oshiete kuremashita. Nah, ya. Setelah itu di apa?
si perlakuannya apa? Kaisa no denwa bango nomor telepon perusahaan o oshiete kuremashita. Yamada-san memberitahukan nomor telepon perusahaan pada saya. Nah, itu contoh nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini ada membelikan ya. Beli ya. Itu kaimas. Dibentuk T-nya kate. Terus tambah kuremas. Jadi kate kuremas. Contoh kalimatnya, ibu membelikan kue untuk saya. Ibu memberikan kue untuk saya. Subjek utamanya yang di awal berarti hahawa. Yang diberi perlakuannya sudah pasti watashi, gitu ya. Watashi ini. Setelah itu perlakuannya apa? Keki o kate kuremashita. Kate kuremashita. Baik. Mungkin tadi ada perbedaannya ya. Kalau misalkan nggak pakai kate, misalkan ya. Misalkan cuman hahawa watashi ni keki o kuremashita. Itu tadi yang bentuk biasa ya, yang bukan pakai bentuk kata kerja T. Ya, jadi si kata kerja bentuk T-nya dihilangkan yang tadi di awal. Itu jadi artinya lebih ke ibu memberikan saya kue gitu aja. Kuremashita kan tadi sama dengan sama dengan memberi ya, kuremas. Jadi kalau misalkan nggak pakai bentuk T pasti uh, artinya selalu memberi gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai kata kerja bentuk T, misalkan watashi wa hahawa watashi ni keki o kuremashita. Itu artinya berarti hanya memberi saja. Kalau pakai bentuk kata kerja T itu jadi disesuaikan dengan kata kerjanya. Kalau misalkan di sini kate membeli berarti membelikan kue gitu. Kalau misalkan mau membuatkan kue berarti jadi tsukute kuremashita. Kuremashita di sini kayak sebagai apa ungkapan untuk menyatakan rasa terima kasih gitu ya yang telah diperbuat oleh orang lain untuk saya. Gitu. Hai, itu contoh nomor 2. Kita lanjut. Ini nomor terakhir ya. Membuatkan ya. Membuatkan itu dari membuat sukurimas bahasa Jepangnya diubah ke bentuk T. Sukute. Sukute tambah kuremas. Sukute kuremas. Nah, ini eh, contoh kalimatnya ibu membuatkan kue untuk saya. Subjek utamanya hahawa watashi ni keki o tsukute kuremashita. Hai, jadi subjek utama hahawa yang diberi perlakuannya watashi ni, perlakuannya itu apa? Keki o tsukute kuremashita. Ibu membuatkan kue untuk saya. Hai, jadi itu untuk penjelasan mengenai pola kalimat kuremas atau kata kerja bentuk T kuremas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini sih belum, tapi kalau saya tangkap berarti artinya sama-sama untuk memberi gitu ya Sensei dari Ya, Koremas, Agimas, sama Moraimas. ya. Kalau mau remas itu beda sih menerima. Menerima, Ya, menerima, Korea- menerima. ya kuremas sama agemas yang sama memberi gitu. Cuman ada pengecualiannya gitu. Kalau untuk kuremas dipakainya untuk cuman bisa orang lain yang memberikan sesuatu kepada saya saja gitu. Kalau yang agemas tadi kan memberi itu dari kita kepada orang lain atau dari si A kepada si B gitu ya. Tapi kalau yang mana ya? Hai, ya, dari saya untuk orang lain untuk meraih mas gitu ya dan si A kepada si B. Tapi kalau yang meraih mas apa tadi kuremas itu cuman bisa
memberinya dari orang lain kepada saya. Gitu mungkin ya perbedaannya. Hai, ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara belum ada. Oke, Saya hai. Oke, kalau belum ada, kita lanjut terus. Bentar ya, ini masih ada satu lagi sebenarnya. Ini apa tata bahasanya? Bentar. Nah, ya ini ada satu lagi mengenai di sini pola kalimatnya kata benda satu wa, kata benda dua ga, kata kerja gitu ya. Nah, biasanya kan eh, kata benda gitu ya, terus kata kerja itu pakai partikel o ya. Ini kata benda pakai partikel ga itu sebenarnya cuman untuk mempertegas saja gitu ya. Mempertegas saja gitu ya si kata benda dua ini untuk mempertegas ini saja gitu ya. Contohnya ya di sini ada oishi wine desu ne. Anggur yang enak ya. Kono wine wa sato-san ga kuremashita gitu ya. Ya, anggur ini sato-san yang diberikan gitu. Nah, eh, kono wine ini di dalam kurung kan, pakai dalam kurung karena biasanya karena sudah tahu kita membicarakan mengenai wine gitu ya. Kita misalkan mau menjawab si pernyataan yang ini. Sudah tahu kan kita tentang ini tentang mengobrolkan wine gitu ya. Jadi karena sudah paham yang dibicarakan mengenai wine, biasanya si kata wine itu sendiri nggak dipakai lagi gitu ya. Si kata benda satu wa ini biasanya tidak dipakai lagi kalau memang sudah mengerti konteks atau topik kalimatnya gitu. Jadi terkadang bisa juga satu sangga kuremasta. Ya, satu sang yang berikan gitu. Nah, mungkin kalau misalkan secara keseluruhan gitu ya, kono wa wa satu sangga kuremasta. Kalau di bahasa Indonesia kan, kayak lebih tepatnya, mungkin lebih cocoknya kayak gini. Ya, satu sang lah yang memberikan wine ini, gitu. Coba saya tulis ya. Satu, oh, belum muncul. Satu sang, hmm, sang, はい。で、このワインは佐藤さんがくれました。Iya, Sato Sanglah yang memberikan wine ini. Hai, tadi kan si partikel ga ini untuk mempertegas si kata benda dua ya yang ada di sebelah partikel ga-nya, sebelah kiri partikel ga-nya. Untuk memperjelas itu. Jadi memperjelas satu sang ya. Di sini memperjelas bahwa satu sang yang memberikan wine tersebut gitu ya. Mungkin lebih cocoknya kalau di bahasa Indonesia ya pakailah gitu ya. Kayak jadi lebih dipertegas lagi. Jadi mungkin bisa diartikan lah ini sama dengan kayak partikel gaknya gitu. Satu sanglah yang memberikan wine ini. Kayak gitu. Nah, biasanya kan enggaknya pakai partikel o ya. Nah, misalkan satu sang o kuremasta ya. Jadi di yang sudah jelaskan saya yang sudah saya jelaskan di Word juga itu tadi kan kalau ya kuremasta, gemasta sama moraimas itu pakai o ya. Bisa juga pakai ga kalau untuk memperjelas si kata bendanya gitu ya. Mempertegas gitu. Oke, jadi itu untuk penggunaan pola kalimat ini gitu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai pola kalimat yang ini? sementara belum sensei. Hai. Oke, kalau sementara belum ada,
Mungkin sampai sini dulu ya untuk penjelasan hari ini.